Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا قلبي يهين إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لحبيب سوى محمد خير الرسول للنبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفناه
شريك شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أثر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan
Dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita besok di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya cintai dan saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman dalam keadaan sehat walafiat, walaupun suasananya agak dingin karena bersamaan dengan turunnya hujan mulai maghrib tadi. Namun kita alhamdulillah masih menerima nikmat dan rahmat dari Allah, terutama kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing ke tempat ini, ke mushola Langgar Hidayah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan wabil khusus mudah-mudahan kita semua mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama. Alhamdulillah, hadirin hadirat, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberi nikmat dan rahmat kepada kita. Sampai detik ini kita masih berjalan kegiatan pengajian rutin ini setiap malam Sabtu, Jumat malam Sabtu dengan keadaan lancar ya. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa nikmat yang Allah titipkan kepada kita ini harus kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama waktu yang Allah berikan pada kita gunakan untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat dunia sampai akhirat. Ini nikmat yang jarang kita perhatikan, karena waktu ini kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan kehilangan kehidupan kita ini. Hidup kita ini bisa rugi besar karena melewati waktu tanpa ada manfaat. Hadirin hadirat yang saya hormati, pada malam ini saya akan menguraikan tentang sifat-sifat Allah, terutama kalau dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada namanya aqaid 50 atau aqaid 50 itu. Aqaid 50 itu terutama sifat-sifatnya Allah, dan terutama yang wajib bagi Allah dan yang mustahil. Kemudian yang jaiz. Namun demikian nanti ada juga sifat-sifatnya para nabi dan rasul yang wajib dengan yang mustahil dan juga yang jaiz. Kalau kesimpulannya itu jumlah 50 sifat aqaid 50, yang 45 itu kaitannya dengan Allah. Yang wajib bagi Allah itu 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Berarti 41. Kemudian untuk para nabi dan rasul 9. Yang wajib bagi nabi dan rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, 9. Sehingga 41 dengan 9 berarti sama dengan 50. 50 sifat ini bagi Allah 41, bagi Nabi dan Rasul 9, tercover dalam kalimat syahadatain itu. Jadi yang asyhadu an la ilaha illallah
mengandung 41 sifat bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengandung 9 sifat bagi Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang berbahagia, terutama sifat-sifat Allah yang wajib itu sering dipakai puji-pujian oleh santri atau jamaah di tempat di mana sambil menunggu jamaah yang lain untuk melaksanakan sholat berjamaah, itu diisi dengan membaca sifat Allah yang 20 itu. Seperti halnya Allah wujud idam baqa muhalafatul hadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini sifat wajib bagi Allah. Wujud itu Allah wajib adanya. Pertama itu Allah itu ada, wajib adanya. Bahkan yang mengadakan alam semesta itu ya Allah, termasuk yang mengadakan kita. Oleh sebab itu kalau ditanya Allah ada, Allah itu ada. Dalilnya adanya alam semesta. Kalau dijawab begitu. Kalau ada orang tanya Allah itu ada. Dalilnya, tandanya maksudnya apa? Yaitu adanya alam semesta, terciptanya langit dan bumi berikut isinya, itu menjadi dalil bahwa Allah itu ada. Kemudian ditanya lagi, andai kata alam semesta berikut isinya tidak ada, tandanya Allah itu ada apa? Allah tetap ada. Justru dalilnya Allah ada itu ketidakadaannya alam semesta dan isinya itu menjadi tanda bahwa Allah itu ada. Jadi Allah sekali ada tetap ada, wujud namanya. Wujud itu ada. Ini yang perlu kita pahami. Jadi Allah itu ada, saya tegaskan lagi, dalilnya adanya alam semesta. Kalau alam semesta tidak ada, ya ketidakadaannya alam semesta itu menjadi tanda, menjadi dalil bahwa Allah itu ada. Sekali lagi, Allah wajib adanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia, ini pembahasan sederhana saja, tidak usah detail-detail itu. Kalau sifat berkaitan dengan Allah itu memang awak dewi ini diperintah untuk tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Hendaklah kalian berpikir serius, luas, detail dalam hal makhluk Allah. Berpikir terciptanya langit dan bumi dan seterusnya itu kita renungkan. Tetapi kamu jangan berpikir tentang zatnya Allah. Artinya tidak usah detail-detail, soalnya kalau meleset itu malah bisa murtad awak itu. Oleh sebab itu diberi batasan-batasan sedemikian rupa supaya kita aman daripada hal-hal yang keluar dari akidah yang benar itu.
Kemudian Allah juga mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadis. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa Allah itu beda dengan ciptaannya. Walhasil Allah tidak sama dengan makhluknya. Dari semua sisi itu. Jadi Allah Ta'ala itu beda dengan alam, beda dengan manusia, beda dengan malaikat, beda dengan semuanya. Al-hawadis itu termasuk semua ciptaan Allah dinamakan hawadis. Contoh yang lebih sederhana, Allah itu kan dikatakan Allah itu dekat kepada hambanya. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, kami Allah katanya lebih dekat kepada manusia daripada urat nadi ini. Jadi Allah Ta'ala dekat kepada kita. Kita dekat kepada Allah, Allah dekat. Hanya saja sifat Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Beda dengan makhluknya, dengan ciptaan Allah yang baru-baru ini, termasuk selain Allah itu hawadis. Berhubung beda, sesuatu yang namanya dekat itu mestinya posisinya kalau tidak nyambung pasti pisah, walaupun jaraknya hanya sekian mili misalnya. Allah Ta'ala dekatnya kepada kita, kita dekat kepada Allah itu, Allah dekat kepada hambanya tidak seperti benda. Allah dekat, tidak pisah, tidak nyambung. Tidak nyambung dan tidak pisah. Itu dekatnya Allah kepada makhluknya. Wah, ini kalau begini kan kayaknya tidak rasio, tidak masuk akal. Sesuatu yang dekat bagaimana? Pasti nempel atau pisah sedikit gitu ya. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Allah dekat kepada kita tidak nempel, tidak nyambung dan tidak pisah. Dekatnya Allah kepada makhluknya, termasuk kepada kita. Ini saya tidak nyandak, ini pikiran saya. Misalnya orang begitu. Karena Allah dekat kepada manusia, tidak bertemu dan tidak berpisah. Dekat dengan apa saja, tidak bertemu, tidak berpisah. Karena beda dengan yang lain. Mukhalafatul lil hawadis. Supaya kita bisa mudah menerima, ada tamsil itu. Contoh ya. Kalau ingin kita tahu gambar di layar kaca televisi itu, atau awake dhewe bercermin gitu ya, di depan kaca itu, almari kita ada kacanya, kita bercermin di situ. Gambar kita di dalam kaca itu dekat kan, tapi tidak bertemu dan tidak berpisah itu. Gambar itu. Demikian juga gambar-gambar yang ada di layar televisi itu, pemain sepak bola yang ngalor ngidul itu sambil menyepak bal itu, yaitu dekat dengan kacanya tetapi tidak bertemu dan tidak berpisah itu. Ini supaya kita, kalau Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Oleh sebab itu tidak usah dipikir detail tentang Allah itu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Wala tafakkaru fi dzatillah. Hendaklah kalian berpikir serius, luas, dalam, detail dan seterusnya dalam hal makhluk Allah. Tetapi kamu jangan berpikir sampai detail betul tentang zatnya Allah. Ini supaya kita punya keyakinan lebih mantap. Allah Ta'ala dekat dengan kita, tetapi Allah tidak bertemu dan tidak berpisah dengan kita. Mukhalafatul lil hawadis. InsyaAllah dul ya. Faham ya insyaAllah.
Kalau ingin ambil contoh selain Allah, malah itu tadi gambar yang ada dalam kaca itu, di layar kaca itu dekat dengan kacanya tetapi tidak bertemu dan juga tidak berpisah. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia. Kemudian Allah Ta'ala mempunyai sifat kalam, bicara maksudnya. Ini saya mengupas 3 saja, wujud dan mukhalafatul lil hawadis, kemudian sifat kalam. Sebab 20 sifat itu kalau dibahas ya waktunya tidak ada. Ngambil 3 aja tetapi sebagai contoh sederhana supaya kita lebih mudah menerima pemahaman tentang ilmu kalam itu, ilmu akidah namanya, ilmu tauhid. Allah Ta'ala mempunyai sifat kalam, bicara. Tetapi Allah Ta'ala bicara itu tidak bila harfin wala sautin. Allah Ta'ala itu mutakallim, bisa berbicara. Tetapi sifat Allah itu kalam, bicara. Allah Ta'ala berbicara, mutakallim namanya. Mutakalliman itu Allah berbicara, kalamnya itu pembicaraan Allah. Ini supaya kita tahu bahwa Allah bicara tanpa huruf, tanpa suara. Kenapa? Ya mukhalafatul lil hawadis. Beda dengan ciptaannya. Allah Ta'ala beda dengan kita. Bicara tanpa huruf, tanpa suara. Itu Allah. Juga ada yang bertanya, karena kayak tadi, kayak masalah dekat tadi itu sudah untuk akal kita itu kalau belum menerima pemahaman dari orang yang ahli ilmu akidah, pasti kita ragu-ragu ya. Contoh tadi saja itu dekat, tidak bertemu, tidak berpisah, itu kan awak dewi. Begitu ada contoh, oh iya, Allah Ta'ala lebih dari sekedar gambar yang ada dalam layar televisi itu. Mukhalafatul lil hawadis pokoknya Allah Ta'ala. Titik, tidak usah dibahas lagi. Allah Ta'ala juga mempunyai sifat kalam, bicara tetapi tanpa huruf, tanpa suara. Kok ada pembicaraan tanpa huruf, tanpa suara? Pasti yang bertanya itu bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Semua itu pasti bertanya. Ada pembicaraan, ada omongan tanpa huruf, tanpa suara. Ya, sekali lagi jangan berpikir detail sampai jeru banget tentang zatnya Allah, tentang Allah. Takut meleset maksudnya. Hanya saja supaya kita punya gambaran, bisa makgul, masuk akal bahasa sekarang. Tidak usah jauh-jauh. Kertek kita itu di dalam hati kita itu berbicara toh, tetapi tanpa huruf, tanpa suara itu. Jadi kertek yang ada dalam sanubari kita itu kertek namanya, kertek ya. Nah, itu kertek kita itu tanpa huruf, tanpa suara itu. Begitu suara, begitu sampai bibir disuarakan. Kalau dihurufkan menjadi huruf, kalau ditulis. Nah, kan ada orang bilang suara hati kecil kan gitu. Iya memang suara, tapi tanpa huruf, tanpa suara itu. Bicara hati itu tanpa huruf, tanpa suara. Kertek kita masing-masing. Semua makhluk punya kertek gitu. Yang hatinya normal pasti punya kertek. Awak dewi ini ya, kertek yang ada dalam lubuk hati kita yang dalam itu bersuara, ngomong gitu ya, tapi tanpa suara, tanpa huruf. Kalau Allah Ta'ala tidak usah dibahas lagi. Mukhalafatul lil hawadis. Allah Ta'ala itu beda dengan makhluknya. Tetap bicara tetapi tanpa huruf, tanpa suara.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, luar biasa. Kalau membahas tentang ilmu akidah, yang supaya kita itu mudah untuk memantapkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, memang sifat-sifat Allah itu harus kita pahami. Terutama sifat yang 20 tadi, wujud qidam baqa sampai selesai. Yang mustahil bagi Allah sebaliknya itu. Allah Ta'ala wajib adanya. Mustahil kalau Allah dikatakan tidak ada, kan begitu saja. Kemudian yang nomor satu, yang satu dari 240 itu adalah jaiz. Jaiz itu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Allah Ta'ala itu bebas mau menciptakan apa sakarepi Allah, sak kehendaknya Allah. Fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu itu Allah. Jadi ini 41 tercover dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah. Itu mengandung 41 sifat. Yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Kemudian yang 9, 4 wajib bagi Nabi dan Rasul. Sebaliknya 4 mustahil bagi Nabi dan Rasul. 1 jaiz bagi Nabi dan Rasul. Artinya Nabi jaiz itu bisa tidur, bisa makan, bisa bekerja gitu. Itu namanya Nabi. Bisa ya kadang juga sakit, itu Nabi. Nah, Rasul itu ada sifat jaiznya. Yang wajib siddiq, amanat, tabligh, fatonah. Kan itu. Wajib bagi Nabi dan Rasul, terutama Nabi Muhammad mempunyai sifat siddiq, amanat, tabligh, fatonah. Yang mustahil kidib, khianat, kitman, baladah. 4. Yang wajib 4, yang mustahil 4, 8, yang jaiz 1, 9. 9 sifat ini tercover dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh sebab itu, orang yang di luar Islam mau masuk Islam harus lewat 2 kalimat ini, yang disebut kalimat syahadatain. Ada ulama yang lebih radikal atau keras. Kalau kita tidak mengikuti dan memahami, dengan kata lain tidak tahu aqaid 50, beliau menganggap bahwa orang yang tidak tahu aqaid 50 itu tidak sempurna imannya. Memang hal ini kalau diteliti lebih dalam masuk akal itu, pemahaman yang seperti itu. Tetapi ada ulama yang menyampaikan bahwa orang yang sudah bersyahadat arti, sudah masuk Islam, karena kalimat syahadatain itu mengcover yang 50 tadi. 50, aqaid 50 namanya. Aqaid seket namanya. Saya ulangi lagi supaya tidak lupa. 41 itu kaitannya dengan Allah. Yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, 41. Yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul 9, yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Sehingga 41 dengan 9 sama dengan 50. Disebut aqaid 50. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, supaya kita itu lebih kuat keyakinan iman kita, terutama kepada Allah dan kepada Nabi dan Rasul, maka harus diikuti itu, dituntut atau dipelajari lebih luas lagi tentang pemahaman sifat-sifat Allah tadi. Karena kalau kita mempunyai pemahaman yang bagus, antara lain yang saya bahas tadi, wujud, kemudian mukhalafatul lil hawadis,
kemudian sifat kalam. Allah Ta'ala bicara tadi. Begini, supaya kita tambah yakin, tambah mantap keyakinan kepada Allah terutama dan Rasul, kan sudah dikatakan dalam kalimat yang sering kita baca itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan gitu ya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca kalimat itu kan orang itu sempurna imannya. Membaca kalimat itu orang itu akidahnya dianggap sempurna. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan begitu. Itu biasa dibaca setelah sholat ya. Wiridan-wiridan itu dibaca. Ada juga orang yang ngimami jenazah. Ada orang meninggal diimami, mau disolatkan, imamnya membaca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dimantapkan, Allah Ta'ala itu menghidupkan, Allah Ta'ala itu mematikan. Yuhyi wa yumitu itu kan maknanya Allah menghidupkan dan juga mematikan. Kalau keyakinan kita sudah kuat itu, tidak ada persoalan. Terserah Allah lah, semua apa katanya Allah, kan begitu. Jadi memang perlu didorong, dikasih motivasi sedemikian rupa supaya kita bisa memperdalam pemahaman tentang sifat-sifat Allah itu. Karena tidak akan menggoncangkan hati seseorang yang akidahnya sudah kuat. Kenapa goncang, orang-orang goncang hati itu? Karena memang dasar akidahnya, pondasi akidahnya itu kurang kuat. Kalau akidahnya kuat, kemudian ditopang dengan sering berzikir, itu ya sudah kokoh banget itu. Kokoh banget itu. Tidak ngopet, walaupun ada topan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, gampangannya begitu. Tidak akan ngopet itu. Karena pondasi akidahnya sudah kuat. Kuat sekali itu. Makanya kalimat yang mengandung min dan plus ini kalau kita detailkan juga itu akan memperkuat pondasinya, pondasi iman itu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, maknanya. Bukan seperti terjemahan yang sering kita baca itu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kan gitu. Itu terjemahan kan dibaca luarnya itu. Tidak jeru itu, tidak ke dalam gitu. Kalau didetailkan la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, itu letak jeru itu. Tidak ada yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah gitu. Bukan cuma sekedar ngomong tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada orang siapa saja yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Makna dari kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya tapi ikhlas itu,
murni ikhlas pasti masuk surga. Walaupun sebelumnya orang lihat tidak Islam gampangannya. Formalitasnya tidak Islam, tapi hakikatnya dia mantap kepada Allah. Begitu meninggal, bawa la ilaha illallah, masuk Islam, masuk surga itu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bisa menutup bolong-bolong yang besar itu. Jadi dosa-dosa besar maksudnya. Kalimat yang mengandung min dan plus. La ilaha itu min, tiada Tuhan. Illallah plus kecuali Allah, kan gitu. Bahasa yang simpel itu. Kalau bahasa Arabnya la ilaha itu nafi. Illallah isbat. Jadi nafi dan isbat. Bahasa Indonesianya min plus, kan gitu. Tidak usah jauh-jauh. Aliran yang mengandung min plus itu bisa menimbulkan cahaya. Ya, kabel itu. Nah, jadi oleh Allah Ta'ala sudah dibuatkan contoh juga kan, supaya kita memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman agama yang sekiranya kita sulit untuk bisa menerima, oleh Allah Ta'ala diberi contoh. Contohnya ini, kabel. Begitu kabel itu ada stop kontaknya, dimasukkan ke stop kontak, ya ada bolamnya, nionnya, ditancapkan langsung keluar cahaya. Karena ada dua aliran, min dan plus. Tapi mohon maaf, jangan konslet itu. Kalau konslet bisa kobong. Sama, min plusnya kalimat la ilaha illallah itu kalau disalahgunakan bisa murtad itu. Kan begitu. Walaupun orang itu tidak diumumkan atau tidak diketahui oleh orang lain, ya dengan sendirinya ya murtad. Kalau memang dia itu menyalahgunakan kalimat yang mengandung min plus itu. Katakanlah bahasa sekarang itu menuhankan selain Allah, kan begitu. Ya otomatis konslet itu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang wajib disembah dengan benar hanya Allah saja. Walaupun kita sholat menghadap Ka'bah itu bukan menyembah Ka'bah lah. Ini yang banyak orang tidak tahu loh. Menghadap dianggap menyembah. Menghormat dianggap menyembah. Akhirnya pemahamannya kebiahuyah. Kan gitu. Ya menghormat yang menghormat saja. Ya menghadap saja. Kalau menyembah itu mengabdikan diri di hadapan Allah. Bukan begitu. Beda. Oleh sebab itu kita harus mempunyai pemahaman ilmu akidah yang maksimal, cukup optimal gitu ya, maksimal, sempurna. Insya Allah kalau dalam kesempatan seperti ini kita juga mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah, insya Allah kita mendapatkan pahala lebih besar daripada membahas selain itu. Karena memang dalam ilmu agama Islam itu kan ada 3 macam ilmu kan. 1 ilmu syariat, 2 ilmu akidah, 3 ilmu akhlak atau bahasa santrinya itu ilmu tasawuf. 2 disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama Allah ini harus kita pelajari itu. Sambil berjalan maksud saya. Dan sambil berjalan kita mantapkan, kita usahakan supaya kita bisa kuat mempunyai keyakinan iman kita berkaitan dengan kehidupan yang kita hadapi sekarang ini. Jadi kalau keyakinan kita sudah mantap dan kuat, insya Allah tidak goyang itu. Karena juga mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan itu kalau akidah kita itu goyang atau tidak kuat gitu, lama-lama bisa was-was, bisa datang bisikan-bisikan setan yang ragu-ragu, yang sedikit-sedikit trauma. Wah, itu sudah ada hidup kita itu tidak tenang. Akhirnya diliputi dengan perasaan-perasaan yang
membisiki hati itu, terus awak dewi kurang mantep, kurang kuat keyakinan, akhirnya pengaruh kepada fisik itu. Oleh sebab itu, kesempatan yang mulia pada malam ini saya bawakan tentang sifat-sifat Allah, walaupun tidak dibahas semua, tapi yang pokok saya sudah merasa bahwa tentang sifat wujud Allah, kemudian mukhalafatul lil hawadis, kemudian juga kalam. Insyaallah sedikit banyak ada tambahan keyakinan, pemahaman dalam hal ilmu akidah kepada kita semua. Hadirin hadirat yang berbahagia, supaya kita mendapatkan tambahan barokah pada kesempatan yang penuh dengan rahmat dari Allah ini, kita mohon kepada Allah dengan membaca sholawat. Sholawat cuman yang populer itu dikatakan burdah itu. Sebetulnya setiap akhir pertemuan itu kita baca. Cuman kalau ini kita baca 7 kali supaya lebih sempurna itu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtaimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtaimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.